Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Nah, definisi dari jaringan komputer itu adalah dua atau lebih komputer yang terhubung yang digunakan untuk berbagi data dan informasi. Tujuannya itu agar informasi atau data yang dibawa oleh pengirim dapat sampai kepada penerima dengan tepat dan akurat. Nah, manfaat dari jaringan komputer ini adalah untuk konektivitas. Konektivitas adalah terhubungnya seluruh perangkat jaringan di dalam sebuah jaringan komputer. Ini akan efisiensi dalam transfer data, memudahkan akses informasi, dan kemudahan berbagi file dan data. Nah, sejarah jaringan komputer yang pertama itu ada komputer model 1, yang kedua ada time sharing system, ada ARPANET, ada distribute processing, dan terakhir ada internet. Komputer model 1 pada tahun 1940. Sejarah jaringan komputer ini bermula dari lahirnya konsep jaringan komputer pada tahun 1940 di Amerika Serikat. Nah, jaringan ini digagas oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Nah, jaringan komputer model 1 ini mengerjakan beberapa proses tanpa banyak membuang waktu yang kosong. Dengan konsepnya adalah batch processing atau proses beruntun. Nah, dalam batch processing ini beberapa program bisa dijalankan dalam sebuah komputer dengan kaidah antrian. Nah, dari job-job yang ada dikelola oleh sistem operasi. Sistem operasi akan membentuk batch-batch dan akan menentukan mana yang akan dijalankan atau diproses dahulu dan mana yang akan dijalankan berikutnya. Selanjutnya adalah time sharing system atau TSS pada tahun 1950 merupakan konsep distribute proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau time sharing system, di mana sebuah komputer atau host harus melayani beberapa terminal. Nah, terminal-terminal ini terhubung pada sebuah host melalui sebuah jaringan merupakan perpaduan dari teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Nah, ini ada sebuah host komputer, lalu terminal-terminal terhubung ke sebuah host komputer melalui jaringan. Lalu selanjutnya ada ARPANET pada tahun 1969. Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Advanced Research Project Agency atau yang disingkat DARPA, mengadakan riset yang bertujuan untuk menghubungkan sejumlah komputer. Lalu terbentuklah sebuah jaringan yang dikenal dengan nama ARPANET. Nah, pertama kali ARPANET ini hanya menghubungkan 4 titik dari universitas yang ada di Amerika ini. Ada UCLA, ada UCSB, ada Utah, dan SRI. Lalu pada tahun 1970, ARPANET ini berkembang menghubungkan beberapa universitas yang ada di Amerika Serikat. Pada tahun 1970 muncullah konsep jaringan komputer yang disebut dengan distribute processing. Distribute processing ini lahir dari perangkat komputer besar yang terasa sangat mahal, dibuatlah konsep distribute processing. Dalam distribute processing ini beberapa host komputer mengerjakan sebuah pekerjaan besar secara paralel untuk melayani beberapa terminal. Nah, semua host komputer wajib melayani terminal-terminal dalam satu perintah dari komputer pusat. Dalam distribute processing ini menggunakan beberapa host komputer yang melayani terminal-terminal untuk mempercepat pekerjaan. Lalu pada tahun 1973 lahirlah internet. Nah, ini dimulai dari tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk jaringan yang bernama ARPANET. Nah, tujuannya adalah untuk melayani dari keperluan militer. Nah, ini
Ini untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang, bila terpusat maka dapat dengan mudah dihancurkan. Internet ini bermula dari ARPANET yang hanya menghubungkan 4 buah universitas yang ada di Amerika Serikat, lalu berkembang selanjutnya hingga tahun 1977 ARPANET ini sudah berkembang sangat pesat, menghubungkan banyak universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat. Nah, Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini mempunyai 2 jaringan yang disebut dengan MILNET untuk keperluan militer dan ARPANET untuk keperluan non-militer. Lalu kedua jaringan ini digabungkan menjadi DARPA Internet yang kemudian disederhanakan menjadi internet. Lalu pada tahun 1980 terbentuklah standarisasi jaringan komputer. Nah, kehadiran protokol ini membuat banyak komputer dan usernya bisa terhubung ke dalam sebuah jaringan global. Nah, standar ini mengatur dalam proses tukar-menukar data atau informasi dari satu komputer ke komputer yang lain di dalam jaringan internet. Nah, ini adalah standarisasi jaringan komputer TCP/IP model. Ini ada 4 layer, ada application layer, ada transport layer, ada internet layer, dan network access layer. Selanjutnya ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu adalah LAN, Local Area Network. Nah, ini merupakan jaringan komputer yang hanya mencakup area atau wilayah yang kecil saja. Nah, biasanya digunakan pada jaringan misalnya warnet di kantor ataupun di sekolah. Nah, ini seperti ini bisa menggunakan kabel jaringan local area network ini atau bisa menggunakan wireless dan bisa juga terhubung dengan sebuah server atau beberapa buah server. Lalu ada Metropolitan Area Network atau MAN. Metropolitan Area Network atau MAN ini adalah jaringan komputer dalam satu kota atau antar kota dengan kecepatan transfer data yang cukup tinggi. Nah, di dalam jaringan MAN ini dapat menghubungkan beberapa lokasi seperti kantor-kantor cabang dari perkantoran atau kampus atau institusi-institusi pemerintahan. Nah, jaringan-jaringan lokal yang ada di kampus atau perkantoran ini bisa terhubung dengan cabang-cabangnya melalui jaringan publik yang ada di dalam kota tersebut. Ada Wide Area Network atau WAN. Nah, WAN juga bisa dibilang sebagai kumpulan LAN yang tersebar secara geografis. Perangkat jaringan yang disebut router menghubungkan LAN dengan WAN. Nah, dalam jaringan WAN ini, jalur komunikasi publik. Ada juga istilah yang disebut dengan Personal Area Network atau PAN. Sama seperti jaringan LAN, jenis jaringan komputer PAN biasanya mencakup wilayah yang kecil, contoh jaringan di rumah atau di kantor. Jadi jenis jaringan ini digunakan untuk berbagai resource seperti internet atau printer. Nah, ini ada handphone yang bisa kita gunakan sebagai hotspot untuk membentuk jaringan PAN. Nah, di dalam jaringan ini dapat berbagi konektivitas internet dan juga penggunaan printer. Nah, di dalam jaringan komputer ada istilah yang namanya topologi. Nah, topologi ini adalah tata letak perangkat yang terhubung. Nah, topologi jaringan komputer bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat dalam jaringan. Ada beberapa topologi. Yang pertama itu ada topologi bus. Topologi jaringan komputer bus ini menggunakan satu kabel sebagai tulang punggungnya. Nah, kabel ini sebagai media komunikasi. Nah, perangkat yang ingin berkomunikasi dengan perangkat lain di dalam jaringan mengirimkan pesan broadcast melalui kabel yang terhubung ke dua perangkat ini.
Nah, ini gambar dari jaringan dengan topologi bus. Dia menggunakan kabel tunggal, lalu setiap komputer atau workstation dapat terhubung di sepanjang kabel tunggal tersebut. Lalu ada topologi ring. Nah, dalam jaringan cincin ini setiap perangkat memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Nah, semua pesan berjalan melalui cincin ke arah yang sama, baik searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Jika ada kerusakan di kabel atau perangkat, ini akan merusak loop dan dapat mematikan seluruh jaringan. Nah, ini adalah gambar dari sebuah topologi ring. Topologi star. Nah, banyak di jaringan di rumah atau di kantor-kantor ini menggunakan topologi star. Nah, jaringan star atau bintang ini memiliki titik koneksi pusat yang disebut juga dengan hub node yang merupakan hub jaringan seperti switch atau router. Nah, perangkat-perangkat di dalam jaringan ini terhubung ke hub menggunakan kabel UTP atau Unshielded Twisted Pair atau Ethernet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan topologi star ini umumnya membutuhkan lebih banyak kabel, tetapi kegagalan dalam kabel jaringan star ini hanya akan mematikan satu akses jaringan komputer. Nah, ini adalah bentuk dari topologi star. Di tengahnya itu ada hub atau switch. Lalu ada topologi tree. Topologi poni bergabung dengan topologi bintang untuk membentuk topologi bus. Dalam bentuk yang paling sederhana, hanya beberapa hub yang terhubung langsung ke bus pohon, dan setiap hub itu berfungsi sebagai akar dari pohon perangkat. Dengan hibrid antara bus dan topologi bintang, ini mendukung perluasan jaringan dengan jauh lebih baik daripada bus atau bintang saja. Seperti ini gambar dari topologi tree. Oke, saya kira untuk penjelasan materi kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.